Kalau dilawan ini mesin, AI writing, nah kalau si penulis tidak meningkatkan kemampuan diri, ya pada saatnya tentu dia akan tertinggal gitu. Walaupun awal-awal mungkin yang tertinggal itu adalah AI writer, ya karena keunggulan manusia ya dalam menulis. Nah, itu jadi harus meningkatkan kemampuan diri dari penulis. Kemudian yang kedua adalah gunakan AI writing itu sebagai alat bantu. Ya seperti saya bilang, kalau kita selalu mindset bahwa AI itu adalah alat bantu, AI itu adalah asisten kita pasti akan selalu berusaha untuk berada di depan, AI itu di belakang karena membantu kita. Tapi kalau kita justru memanfaatkan AI itu untuk memudahkan meringankan kerja kita, menggampang-gampangkan kerja kita, semua kita serahkan ke AI, akan kebalik lama-lama kita tertinggal AI dan kitalah yang akan jadi pecundang di sini gitu. AI lah yang akan menjadi pemenangnya. Nah itu makanya selalu mindsetnya adalah AI itu adalah pembantu atau asisten dari penulis, dan jangan menjadikan AI itu untuk memudah-mudahkan semua diserahkan ke AI sehingga penulis leha, tapi nanti pada belakang akhirnya ya penulis itu akan dimakan tanda petik ya, artinya akan digantikan perannya oleh AI gitu, karena penulis tidak siap dengan perkembangan AI yang pasti akan selalu berkembang. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkan keautentikan dari atau ciri, istilahnya inilah, manfaatkan keunggulan diri Anda. Anda kan pasti sebagai penulis kita itu pasti punya ciri khas. Nah itu ciri khas kita itu adalah ciri khas yang terkait dengan manusia ya kan, manusia itu macam-macam unik. Nah kalau mesin kan nggak unik, mesin itu adalah ya sama gitu. Desainnya seperti itu ya dia akan dibuat massal seperti itu, softwarenya misalnya, ataupun mesinnya, ataupun komputernya. Nah sepanjang kita bisa mempertahankan, meningkatkan keunikan dan ciri khas kita, itu kita akan tidak mungkin si AI itu akan meniru semua ciri khas, semua keunikan dari semua penulis gitu. Misalnya penulis novel roman, ada AI yang dikembangkan untuk penulis novel roman. Ya karena penulis roman itu masing-masing punya ciri khas sendiri, ya tentu si AI itu akan susah gitu untuk bersaing dengan gerombolan tanda petik penulis roman yang mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, makanya kita lagi-lagi harus memperkuat ciri khas kita dalam menulis gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pilih topik-topik yang membutuhkan keahlian manusia. Nah, kelemahan tanda petik ya dari AI writing yang saat ini masih belum bisa diatasi adalah AI writing itu adalah mesin, dia tidak punya emosi. Sementara novel itu kan sangat kuat dengan emosional ya, sangat kuat dengan cerita-cerita konflik, sangat kuat dengan pengaduk-adukan emosi dari sebuah novel, dan itu yang secara logika tidak bisa dipunyai oleh sebuah AI writing, walaupun nantinya big datanya akan semakin luas dengan mungkin dengan segala macam cerita mengenai romans, akan tetapi tetap touch-nya, sentuhannya tuh akan beda dengan ketika manusia membuat sebuah tulisan yang dengan sentuhan emosional gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah kita berkonsentrasi pada pembaca gitu ya. Sama sih kalau kita marketing lah ya, kita kan pasti bukan maunya kita buat ini, tapi kita membuat produk itu adalah untuk konsumen. Nah, apa maunya konsumen itu kita bisa penuhin. Sama kita ketika kita membuat buku, maka sama lah teman-teman buat konten di TikTok kan ingin FYP, pasti itu harus sesuai dengan kemauan dari para tiktokers ya yang menonton video kita kan. Nah, sama ketika kita nulis buku, kita harus tahu nih, saya menulis buku marketing untuk orang untuk pemula, ini kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa. Nah, dengan saya bisa memahami mereka, saya bisa membuat tulisan yang lebih spesifik dengan mereka, yang lebih manusiawi, yang lebih human touch. Yang dengan AI writing, mungkin AI writing masih tanda petik sekarang masih belum punya human touch ya, bahkan mungkin nggak akan mungkin ya mesin itu bisa jadi nggak akan pernah bisa punya human touch emosional, sehingga ya untuk topik-topik yang terkait dengan human touch, dengan pendekatan kemanusiaan, dengan pendekatan pembaca, itu tidak bisa digantikan oleh AI writing gitu ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah kita punya nilai tambah spesifik, yaitu ya kalau misalnya terkait kalau nulis marketing terkait dengan data-data, udah pasti manusia akan kalah lah ya, karena manusia walaupun otak kemampuannya besar, tapi manusia itu tidak terbiasa mengolah otaknya untuk mengolah data besar. Sementara kalau mesin komputer, walaupun kemampuan datanya jauh di bawah kemampuan sel-sel otak manusia, tapi dia dari awal sudah dibuat menjadi learning mesin. Dia dibuat oleh pembuat mesin AI tersebut untuk menjadi mesin yang selalu belajar, selalu diisi dengan ilmu baru, selalu diisi dengan data-data baru.
Nah, kalau terkait dengan data kita pasti kalah. Makanya walaupun kita menulis dengan data, kita menulis buku marketing misalnya, saya menulis buku marketing, ya tetap saya harus mencari nilai-nilai tambah yang itu tidak dimiliki oleh si ini gitu, oleh si AI tadi ya. Jadi misalnya itu tadi pendekatan kemanusiaan. Bagaimana ketika kita melakukan kegiatan marketing, kemudian kita mengangkat topik bagaimana kita mempersiapkan mental dan emosi dari anak buah kita yang ketika itu mungkin masih belum paham mengenai marketing tapi harus dilakukan marketing. Itu yang tidak dipahamin kan oleh AI writing ya, oleh mesin. Nah, itu yang harus kita angkat gitu sebagai unsur nilai tambah kita dibanding dengan mesin tadi gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ya terus belajar dan berkembang. Udah pasti ya, itu sebetulnya terkait dengan tadi sih yang pertama ya. Yang pertama kan adalah kita tingkatkan kualitas kemampuan kita ya. Karena apa? AI itu pasti berkembang terus ya, karena yang buat AI itu kan banyak tim ya. Buat AI rating mungkin nggak puluhan, mungkin nggak ratusan, mungkin ribuan orang dalam satu perusahaan yang buat itu. Sementara kalau kita yang sendiri itu nggak mau belajar, AI itu banyak yang mengembangkannya ya, kita pasti akan tertinggal. Jadi makanya minimal kita selalu paham tuh AI rating itu perkembangannya seperti apa, sehingga kita bisa tahu kita harus mengupgrade dirinya seperti apa. Jadi